Oke. Oke, kita mulai ya sekarang. Baik. Iya. Ya, kita bakalan mulai acara hari ini tentang talk show online Meet the Maestro seri 3. Pertemuan ketiga, Sabtu tanggal 26 September 2020. Harusnya kita tuh udah mulai dari jam 4 loh. Tapi karena pesertanya dikit tadi nunggu. Tapi sekarang kita udah ya, kita mulai aja. Oke. Bunda Ratna udah siap belum nih? Insya Allah siap. Kedenger ya, jelas ya? Jelas kan semuanya? Oke. Kita mulai aja deh Bunda Ratna. Bentar dulu. Oke, kita mulai dengan baca doa dulu ya, dengan keyakinan agama masing-masing. Oke, berdoa selesai. Supaya kita lebih akrab ya, aku pengen persilahkan dulu Bunda Ratna buat mengenalkan diri, menyapa kawan-kawan kita yang pengen belajar, biar lebih akrab. Dipersilahkan untuk Bunda Ratna. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua. Ya. Kenalkan, nama saya Dr. Ratna Sari Dewi. Saya ibu dari 4 orang anak. Saya dokter umum, saat ini bekerja di klinik Pratama Kimia Farma Indramayu. Aslinya sih bukan dari Indramayu, aslinya dari Jakarta. Kemudian kuliahnya di Unpad. Kebetulan bareng dengan bundanya Kak Zahra nih, satu angkatan, satu gedung, cuma beda kelas aja. Kalau bundanya Kak Zahra di keperawatan, saya di kedokterannya. Baru 2 tahun ke Indramayu. Mungkin itu aja. Nanti kita akan bahas suka dukanya jadi dokter dan seluk-beluk lainnya jadi dokter ketika mulai ya. Itu aja Kak Zahra perkenalannya. Oke, udah pada kenal belum nih sama Bunda Ratna? Nah, Bunda Ratna itu ya jadi dokter ya, dokter umum. Di rumah sakit apa tadi Bunda? Saya di klinik aja, di klinik Pratama Kimia Farma. Oh, klinik Pratama Kimia Farma. Ya. Oh, seluk-beluknya itu berarti penjelasan waktu pas pengalamannya ya? Ya, itu akan dibahas nanti. Tapi karena udah lumayan ya. Yaudah deh, kita mulai aja Bunda Ratna. Bunda Ratna bisa dimulai. Dipersilahkan untuk. Ya. Ini di sana sudah full screen saya ya. Kenapa? Udah kan jelas? Oke. Ya. Sebentar saya cari. Bentar dulu ya. Bunda, mau aku aja yang share screen-nya? Oh, boleh.
sebentar. Saya tuh punya slide-nya di mana? Ya, ya, hanya bisa di-share oleh Kak Nabila ya? Sip. Ini kenapa ya? Sebentar, ini blank di saya. Oke. Silahkan Di Bunda saya, Ratna. di saya blank, nggak dapet ininya sebentar. Ini udah. Udah. Oh iya sih. Tadi agak ketutup aja. Oke. Kalau slide keduanya, ini sudah kenal ya. Ya, adik-adik sekalian, mohon maaf ada gangguan sedikit. Di sini sinyalnya memang agak kurang bagus. Kita akan berkenalan dengan profesi dokter. Mungkin adik-adik udah sering tahu kalau ke dokter, kalau sakit ke dokter, atau ketika adik-adik lihat gambar di depan ini nih, pakai jas dokter, pakai stetoskop kayak gitu. Itu pasti udah mikirnya, oh ini dokter gitu, ya kan? Nah, saya cuma mau ngenalin ini yang dipakai oleh dokter itu yang digantungan itu namanya stetoskop. Jadi untuk dengar detak jantung, bunyi nafas, bunyi suara perut, suara usus, bising usus dan segala macamnya. Kemudian jas dokter ini yang putih ini yang dipakai oleh dokter-dokter ini itu namanya Snelly. Jadi bukan jas seperti jas yang lain. Itu namanya Snelly, ada namanya sendiri. Oke. Bisa tahu ya sekarang. Oke, lanjut. Nah, kalau adik-adik mau jadi dokter, gimana caranya? Kalau mau jadi dokter, untuk saat ini kita memang harus masuk SMA jurusan IPA, ambil penjurusannya IPA, karena nanti materi-materi yang kita pelajari itu memang berkaitan erat dengan IPA seperti biologi, fisika, kimia, seperti itu. Kemudian setelah lulus SMA atau ujian kesetaraan ya, persamaan ya kalau homeschooling ya, setelah itu baru kita ikut tes masuk FK. Tes masuk itu bisa untuk ke perguruan tinggi negeri PTN atau PTS itu perguruan tinggi swasta.
masing-masing perguruan tinggi itu punya mekanismenya sendiri. Tapi intinya adalah tes masuk. Oke, nanti kalau sudah lulus, kita akan masuk ke Fakultas Kedokteran. Nah, di Fakultas Kedokteran ini, seperti apa pelajarannya nanti akan saya bahas di slide selanjutnya. Sudah kuliah di Fakultas Kedokteran, nanti kita akan menjadi sarjana kedokteran, belum jadi dokter. Kalau yang lain kan sudah lulus S1 sudah bisa kerja, sudah bisa punya profesinya masing-masing. Kalau di kedokteran itu tidak bisa. Jadi kita masih belum mendapat predikat dokter, tapi sarjana kedokteran. Kemudian dari sarjana kedokteran baru kita akan menjalani satu tahap namanya koasistensi. Setelah selesai koasistensi, baru kita bisa menyandang gelar dokter. Dan gelar dokter itu pun tidak bisa langsung praktek. Nanti ada prosesnya lagi untuk bisa dapat praktek, izin praktek mandiri. Seperti itu. Nanti saya jelaskan ya. Next. Oh iya adik-adik, kalau saya kecepatan atau kurang jelas, tolong kabari ya. Jadi, kalau sudah masuk tadi kan sudah masuk Fakultas Kedokteran nih, sudah masuk Fakultas Kedokteran itu ada perkuliahan. Perkuliahan itu seperti kuliah biasa atau nanti ada satu kayak mentoring kelas kecil seperti itu. Itu sebanyak 7 sampai 8 semester. Kalau satu semesternya itu 6 bulan, berarti kalau 8 semester itu sekitar 4 tahun. Itu untuk menjadi S1. Sekarang sih lebih sedikit lah, nggak terlalu banyak seperti zaman waktu saya masih kuliah. Waktu saya masih kuliah itu masih banyak mata kuliah yang tidak berkaitan dengan FK pun masih banyak, jadi memang agak panjang. Kalau sekarang itu sudah dipadatkan, jadi kedokteran untuk menjadi dokter itu tidak selama waktu zaman saya, seperti itu. Nah, ini kuliahnya saja, Dek. Kuliahnya saja maksimal itu sampai 8 semester. Kemudian dari kuliah nanti kan lulus tuh tadi. Masih ingat ya yang tadi setelah kuliah lulus jadi sarjana kedokteran, kemudian kita akan koasistensi. Koasistensi itu ngapain sih gitu? Koasisten itu kita langsung terjun di rumah sakit, tapi masih dalam belajar. Kita terjun di rumah sakit, pegang pasien, tapi bukan untuk mengobati, hanya membantu dokternya. Dan kita lihat, pelajari semuanya. Nah, kita mengasah skill untuk bertemu pasien secara langsung. Kita melihat keluhan pasien secara langsung. Kita mematchkan mematchkan antara yang pernah kita pelajari dulu waktu di bangku kuliah dengan keadaan sesungguhnya di koasistensi itu. Itu lamanya sekitar 3 sampai 4 semester. Berarti ambil rata 2 tahun. Jadi untuk menjadi dokter itu bisa ditempuh dalam waktu 5 sampai 6 tahun untuk saat ini. Kayak gitu. Kemudian setelah lulus dari koasisten nanti kita ada wisuda lagi. Jadi kalau untuk jadi dokter itu wisudanya 2 kali, Dek. Wisuda setelah selesai perkuliahan dan wisuda setelah selesai koasistensi. Nah, setelah selesai koasistensi ini, adik-adik menyandang gelar dokter, tapi belum bisa praktek mandiri. Adik-adik harus menempuh yang ketiga ini, namanya internship. Internship itu selama 1 tahun. Jadi, nanti adik-adik itu setelah lulus, langsung ditempatkan di rumah sakit jejaring namanya. Ada yang di daerah, ada yang dekat, ada yang jauh gitu. Sudah penerima gaji, tapi gajinya masih minim, masih ya gaji seala kadarnya lah, lumayan buat
kosan gitu ya, seperti itu. Kemudian itu selama 1 tahun. Setelah 1 tahun itu nanti adik-adik selesai mengurus administrasinya, kemudian harus melewati UKDI. UKDI ini apa sih? UKDI itu adalah ujian kompetensi dokter Indonesia. Jadi kalau zaman saya itu belum ada. Jadi ketika asisten lulus saya langsung jadi dokter. Tapi mulai 2008 itu mulai ada internship dan UKDI. Nah, harus lulus UKDI. Kalau tidak lulus UKDI, tidak bisa dapat SIP, STR, surat tanda registrasi dan surat izin praktek mandiri. Tidak bisa. Jadi harus kemampuannya tuh harus teruji dulu, baru bisa mendapatkan surat izin praktek. Kemudian setelah lulus UKDI, baru dinyatakan dokter umum yang bisa berpraktek. Begitu. Nah, sini jelas ya. Oke, dilanjut Kak Zahra. Nah, ini nih biasanya yang jadi pertanyaan. Bahkan pertanyaannya mungkin dari orang tua ya. Kalau anaknya mau jadi dokter tuh orang tuanya yang pusing. Saya harus nyiapin uang berapa sih sebenarnya gitu. Kata orang tuh mahal banget. Bahkan dulu waktu saya masuk ke dokteran, orang-orang di luar tuh banyak bilang, nanti harus jual tanah, jual rumah, jual mobil gitu ya. Nah itu tergantung. Alhamdulillah saya nggak sampai seperti itu. Tapi memang sudah kesini biaya kuliah memang saya sendiri bilang lumayan karena memang mungkin kebutuhannya juga berbeda ya dengan zaman saya dulu. Nah, berapa biaya kuliah di FK ini? Yang pertama itu tergantung ada tiga hal yang mempengaruhi tiga faktor yang mempengaruhi biaya kuliah ini. Pertama universitasnya. Kalau universitas negeri beda sekali jelas dengan universitas swasta. Karena universitas negeri memang masih dapat subsidi. Kalau universitas swasta, dia tidak dapat, dia membiayai sendiri dan semuanya memang lumayan gitu. Perbedaannya jauh, cukup jauh. Yang kedua, jalur masuk. Nah, jalur masuk ini kalau zaman dulu itu masih cuma tes aja UMPTN selesai, tidak ada perbedaan lagi. Sekarang dibedakan. Ada yang ujian mandiri, ada yang UMPTN, SMBPTN ya, kalau nggak salah. Itu ada tiga jalur masuk. Nah, kalau yang mau lebih murah, itu ya dari UMPTN, SNMPTN itu. Nah, kalau ujian mandiri di beberapa universitas seperti di Unpad sendiri itu memang lumayan mahal. Jadi Unpad dan UGM kalau saya itu dua itu yang memisahkan jalur masuk dan biayanya. Seperti itu. Kalau di UI dia tidak memisahkan, mau adik jalur apapun dari ketiga ini biayanya nanti sama saja. Gitu. Kemudian yang ketiga, ini kelas reguler atau internasional. Jadi ada loh kelas internasional. Jadi untuk pengantar sehari-harinya, pengantar belajar sehari-hari memang pakai bahasa Inggris gitu. Dan ada standar internasionalnya. Jadi biayanya beda jauh. Kelasnya juga dibedakan. Walaupun dia misalnya sama-sama di Unpad, kita kuliahnya sama-sama di Unpad, tapi nanti ada kelas beda, kelas reguler dan kelas internasional. Begitu. Ya, ngerti ya, kebayang? Oke, dilanjut Kak Zahra. Nah, ini nih, suka dukanya jadi dokter. Bahkan kadang-kadang, siapa yang pernah ke dokter ditakut-takuti, nanti disuntik loh sama bu dokter. Jangan nangis, nanti disuntik loh.
Atau enggak nanti dirawat nggak boleh pulang loh sama dokter. Pokoknya dokter tuh buat nakut-nakutin anak-anak tuh, wah itu biasanya tuh gitu tuh ibu-ibu atau bapak-bapak ya yang biar anaknya diem itu ditakut-takutin padahal dokternya nggak sejahat itu gitu. Uh, yang senengnya kalau jadi dokter itu waktu suka dukanya nih ya, suka dukanya waktu pendidikan itu jadwalnya padat banget. Kalau lihat fakultas lain bisa main, bisa kemana-mana, kalau kita masih baca aja gitu karena besok mau ujian lagi gitu. Terus harus jaga stamina karena itu padat, dan apalagi kalau sudah koas itu kita ada jaga malam. Dari jam 6 kita sudah standby ngurus pasien, jam 6 pagi kita sudah standby ngurus pasien, jam 2 selesai. Setelah jam 2 kita biasanya istirahat, nanti jam lanjut kalau misalnya jadwal jaga malam itu lanjut sampai malam, sampai besok paginya lagi lanjut kuliah lagi, nggak pulang. Jadi benar-benar di rumah sakit itu tuh. 2 hari itu di rumah sakit. Jadi kalau nggak jaga stamina, ya cepat sakit. Sedangkan kita bebannya memang banyak gitu. Tapi insya Allah enjoy aja kok. Kalau memang kita menikmati, nggak usah dipikirin kayak gitunya. Karena kita kan bareng sama teman-teman nih. Bareng sama teman-teman dan ya dinikmati aja gitu. Kalau memang itu passionnya kita, kalau memang kita senang pengen jadi dokter, insya Allah nggak akan berat kok. Walaupun emang berat, tapi insya Allah enggak lah, nggak akan kerasa ya. Nah, kemudian selama jadi dokter itu enaknya itu kalau ketemu pasien tahu. Kalau ketemu pasien itu kita bisa belajar tentang orang, tentang bagaimana cara pendekatan, karena belum tentu yang kita pelajari misalnya ini sakitnya tifus untuk pasien A dan B, belum tentu itu obatnya sama karena kita harus lihat pasien kita kayak gimana gitu. Itulah fungsinya dokter, harus jeli. Nah, harus mainkan jam terbang kita gitu. Jam terbang tuh maksudnya kalau sering praktek, sering ketemu pasien, sering belajar, sering ngobrol dengan pasien, lihat gejalanya, mengamati, itu semua bisa kita pelajari dan beda. Kita akan memperlakukan satu pasien dengan pasien lainnya itu berbeda. Nah, itulah seninya. Makanya dibilangnya kalau medicine is art. Medicine is art. Jadi medicine itu, dunia kedokteran itu seni. Kalau kita nggak mengasah seni ini, nggak bisa. Jadi dokter paling kaku. Ya, sakit apa, Bu? Ya, ini resepnya. Oh gitu. Kira-kira pasien kita sembuh nggak? Enggak, ya. Pasien kita itu sembuhnya karena disugesti loh. Jadi kalau dokternya baik, dokternya enak menjelaskan, 80% itu katanya sudah sembuh. Pulang belum minum obat, 80% itu sudah sembuh kayak gitu. Terus dulu kalau ini cerita sedikit pengalaman ya, setelah lulus koas saya ditempatkan daerah sangat terpencil. Jadi di Maluku Utara di Kepulauan Sula itu hanya pakai kapal laut ke sana, dan kapal lautnya nggak ada setiap hari, itu adanya cuma 2 minggu sekali. Bayangkan, jadi terisolir sekali, yang belum ada TV, belum ada lampu, listrik itu nggak ada. Telepon itu apalagi, teleponnya cuma telepon satelit. Jadi adanya di kantor pos. Telepon itu untuk satu pulau cuma ada di kantor pos gitu. Seru banget kan? Serunya lagi makan seadanya yang nggak biasa kita makan waktu di kota. Seru lah pokoknya ya. Dan yang jelas ketika menjadi dokter itu orang-orang tuh masih menghargai kita, menghargai profesi dokter dibandingkan profesi lainnya. Kalau itu saya merasakan sekali gitu. Jadi masih dihargai kalau kita berbicara apa, menyarankan apa, insya Allah orang lain tuh nurut gitu, karena memang kita punya ilmunya. Nah, yang senang lagi itu kalau pasien sembuh.
pasien sembuh itu kadang mereka terima kasihnya banget ya. Saya juga Masya Allah kok sampai sebegininya gitu. Ini nih di belakang saya ada karung beras nih. Satu karung beras itu dari pasien gitu. Jadi ada apalagi kalau di kampung kayak gini ya, sering dikasih ikan, beras, apa aja lah pokoknya. Rezeki itu nggak berbentuk uang aja kok. Rezeki itu tuh buat seorang dokter tuh dapatnya banyak gitu. Kepuasan, senang, bahagia ngelihat orang yang kita bantu itu sembuh, senang banget. Nanti adik-adik kalau jadi dokter merasakan itu. Oke, lanjut Kak Zahra. Nah, kan suka ada yang tanya tuh, dokter tuh dokter apa sih? Saya dokter umum. Nah, kalau dokter spesialis itu seperti apa? Siapa sih dokter spesialis itu? Nah, dokter umum itu tenaga medis profesional yang menangani perawatan dan pengobatan terhadap kondisi kesehatan yang bersifat umum. Apa aja bisa. Karena kita waktu belajar pun masuk bagian anak masuk, dokter umum, bagian bedah masuk, bagian dewasa masuk, kedokteran jiwa kita masuk, forensik kita masuk gitu. Semua dimasukin untuk dokter umum. Tapi ketika jadi dokter spesialis, mereka hanya lebih spesifik lagi kondisinya. Fokus di bidang tertentu aja. Misalnya dokter mata, ya di mata aja yang mempengaruhi mata. Semua yang mempengaruhi mata cuma dokter mata yang pegang, gitu aja bedanya. Atau misalnya dokter THT ya bagian telinga, hidung, tenggorokan, atau bagian kepala lainnya yang berhubungan dengan itu. Gitu. Ya, kita lanjut dulu ya, nanti saya jelasin. Nah, kalau dokter umum setelah dokter umum, kalau setelah dokter umum kita bisa memilih kita mau jadi dokter spesialis kah atau kita memang di akademisi. Kalau yang teman-teman yang mau menjadi dosen dari dokter mau menjadi dosen biasanya ambil S2, S3, artinya itu kuliah. Kuliah seperti perkuliahan biasa, duduk di bangku kuliah. Kemudian kalau dari dokter umum mau menjadi dokter spesialis, itu kuliah lagi. Tapi kuliahnya langsung berhadapan dengan pasien dan di rumah sakit. Itu namanya residen. Kalau adik-adik ke rumah sakit pendidikan, misalnya ke Cipto, ke Rumah Sakit Fatmawati, itu ada dokter residen namanya. Dokter residen itu dokter umum yang akan menjadi dokter spesialis. Dan dia sedang belajar statusnya. Seperti itu. Nah, dari dokter spesialis ini, jadi dokter spesialis itu adalah dokter umum. Dokter umum dulu basicnya, nggak bisa ujuk-ujuk jadi dokter spesialis, itu nggak bisa. Dia harus jadi dokter umum dulu, nanti sekolah lagi, baru bisa jadi dokter spesialis. Nanti dari dokter spesialis, kuliah lagi untuk jadi subspesialis. Wah, ilmu Allah tuh luas banget di dalam tubuh kita, Dek. Hebat. Allah itu maha luar biasa sekali. Bayangkan, misalnya seperti ini. Kita dari dokter umum, belajar tentang mata. Kemudian saya menjadi dokter spesialis mata. Nah, dokter spesialis mata aja kan udah ngerti banget tuh tentang mata. Ternyata itu belum seberapa. Nanti ambil lagi dokter subspesialis, sekolah lagi. Itu sekitar 2 tahun. Untuk menjadi misalnya dokter retina, ahli retina, cuma retina aja. Masya Allah kan? Wah, cuma retina aja harus belajar 2 tahun. Kebayangan deh, Allah itu sekecil-kecil apapun yang Allah ciptakan di tubuh kita, itu ada ilmunya. Dan ilmunya nggak akan pernah habis. Itu akan berkembang terus dan harus belajar terus. Makanya jadi seorang dokter itu harus update terus belajarnya. Karena yang dulu, misalnya saya kuliah dulu tahun 96, saya nggak mau belajar lagi, saya maunya belajar lagi yang dulu, nggak bisa, karena ilmu kedokteran itu berkembang terus. Seperti itu. Ya, oke, dilanjut. Kecepatan nggak? Oke, lanjut dulu ya. Nggak, ya, oke. Ada berapa bidang spesialis dokter?
Jadi dokter spesialis itu ada berapa banyak sih? Ada 32 bidang spesialisasi dokter loh. Jadi kalau mau berobat misalnya nenek saya stroke, berobatnya kemana? Dokter spesialis saraf, kayak gitu. Terus ini nanti saya ada 32-nya tuh beserta gelarnya. Kayak misalnya nomor 1 nih, gelar dokter anestesiologi. Anestesiologi itu bagian membius, bagian anestesi, ICU, dokter-dokter yang bertanggung jawab di ICU ini masuknya ke spesialis anestesiologi. Nanti punya gelarnya SPAN. Setelah dokter, gelarnya ada lagi gelar SPAN. Itu lama sekolahnya 8 semester. Kebayang kan? Lama banget. Jadi untuk kenapa dokter spesialis itu udah tua-tua gitu misalnya, atau kenapa ke dokter spesialis itu mahal, karena memang belajarnya pun mahal dan lama begitu. Nah, kok kalau ke dokter umum misalnya bayarnya 100.000 udah dapat obat, kok kalau ke dokter spesialis harus 500.000 itu belum dapat obat, cuma keluar uang biaya konsultasi aja. Ya wajar gitu kalau dilihat. Nanti adik-adik lihat nih, paling lama itu ada berapa ya? Ada yang 11 semester. Kalau di bedah saraf itu 11 semester. 11 semester itu artinya berapa? 5,5 tahun baru bisa jadi spesialis bedah saraf. Seperti itu. Padahal dia sudah jadi dokter tuh 6 tahun yang lalu. 6 tahun kuliah dokter, kemudian 5 tahun kuliah bedah saraf. Jadi untuk menjadi seorang dokter bedah saraf saja dia harus sekolah sebanyak 11,5 tahun. Bayangkan, kenapa jadi mahal, kenapa dokternya itu nguliknya tuh di satu bagian saja, seperti itu. Nanti bisa dibaca-baca lagi lah. Aku mau kemana nih? Nanti dilihat di sini. Mau kalau menjadi dokter, aku mau jadi spesialis apa? Dilihat di sini ada lama belajarnya. Oke, lanjut. Ya, ini masih sama. Lanjut lagi. Ya. Nah, kalau sudah jadi dokter, kita bisa kerja di mana sih? Ini sebenarnya berlaku sama ya, dokter umum dan dokter gigi. Dokter umum gigi ya, maksudnya dokter gigi umum maksud saya. Dokter umum atau dokter gigi umum ini sama aja. Dokter spesialis gigi juga sama aja. Mekanismenya seperti ini. Tapi saya membahasnya tentang dokter umumnya. Tapi jenjang pendidikannya sama. Nah, di mana aja dokter bisa bekerja? Di puskesmas, bisa. Di praktek pribadi, bisa. Di klinik swasta, atau pemerintah, atau punya BUMN misalnya. Misalnya di instansi, misalnya di departemen mana gitu kerjanya. Bisa, karena tiap instansi itu punya klinik sendiri, dan itu harus dokter yang pegang. Kemudian di lapas, lapas itu lembaga pemasyarakatan atau rutan, penjara ya, seperti itu. Kemudian di penerbangan juga ada, di lepas pantai yang offshore gitu, yang minyak, di penambangan minyak atau penambangan lain di lepas pantai itu ada dokternya bekerja di sana. Memang beda nanti, nggak pulang berapa lama kayak gitu ya. Kemudian di klinik pabrik, nah pabrik juga harus punya dokter yang bertanggung jawab. Nanti hubungannya sama hiperkes, kesehatan kerja gitu. Kemudian di mana lagi? Di instansi pemerintah dong, jelas. Misalnya di dinas kesehatan, atau di rumah sakit, atau jadi dosen. Dokter yang jadi dosen juga banyak. Kan banyak fakultas kedokteran atau fakultas keperawatan yang membutuhkan dokter untuk menyampaikan materinya, atau di akademi kebidanan, akademi keperawatan, dokter bisa jadi dosen di sana. Kemudian di rescue team,
911 kayak gitu ya, itu memang standby selalu, siaga banget gitu. Penerbangan juga ada rescue team-nya. Jadi kalau kita mau merujuk pasien sudah keadaan tidak baik, naik pesawat itu kita harus nyewa tuh rescue penerbangan itu. Nah, di rumah juga bisa ternyata jadi dokter. Wah, enak banget lah pokoknya. Di rumah mau ngapain aja. Mau buka praktek sendiri boleh, atau kayak nyambi lain, misalnya jadi penulis, menulis tentang apa saja, buku kesehatan lain dan segala macam bisa. Atau kegiatan sosial masyarakat, misalnya kita berbagi di masyarakat, mengadakan penyuluhan masyarakat, menjadi penyuluhan ke kader dan lain-lain. Itu pasti kalau jadi dokter tuh kalau kita mau aja nggak akan nganggur, ilmunya itu akan ngalir terus kayak gitu. Walaupun kita di rumah gitu nggak buka praktek misalnya di rumah, pasti ada aja yang minta bantuan kita, dan lain-lain. Tempat lain masih banyak dokter itu memungkinkan untuk gimana saja. Oke, lanjut Kak. Nah, kelebihannya yang tadi sudah saya berikan gambarannya, misalnya dokter mata yang tadinya sudah ngerti mata, ternyata mengambil lagi subspesialis tentang retina saja, atau konjungtivanya aja, atau pupilnya aja, itu masih harus belajar lama gitu. Ternyata ini menurut Imam Syafi'i ya, ilmu kedokteran itu adalah sepertiga dari ilmu yang ada di dunia. Gitu. Jadi bahkan ditinggikan itu setelah di agama kita, kalau di agama Islam, setelah ilmu halal haram atau masalah fikih dan lain-lainnya, itu adalah ilmu kedokteran. Gitu. Jadi ilmunya itu, masya Allah, kita bisa lebih dekat sama Allah lagi gitu. Karena nggak ada satu cuil sel pun nggak menerangkan Allah itu maha besar, itu nggak ada. Masya Allah, itu Allah itu hebat banget, keren. Nah, ilmunya itu bermanfaat dan fleksibel. Kita ya itu tadi, mau cuma di rumah aja atau mau kerja di rumah sakit atau dimanapun, itu pilihan, dan semua bisa berperan gitu ya. Itu enaknya jadi dokter. Dan sampai saat ini rasanya saya nggak pernah nulis surat lamaran, Dek. Karena kalau orang lain kan lulus sekolah nih, ngelamar sana sini gitu ya. Kalau saya pernah sih ngelamar, tapi itu pun saya juga nggak minat gitu. Akhirnya yang saya dapatkan, yang saya kerja misalnya di rumah sakit. Saya pernah kerja di rumah sakit ibu anak di Jakarta. Saya pernah kerja di klinik 24 jam. Saya pernah kerja di sebuah universitas swasta di Bandung. Itu semua nggak ngelamar, tanpa lamaran pekerjaan. Karena biasanya kita punya channel kakak kelas kita, oh lagi butuh dokter, dibutuhkan dimanapun juga. Banyak sekali, masih banyak kebutuhan dokter. Jadi hanya lihat tracknya aja, ini misalnya, oh ini adik kelas saya, memang jelas ini adik kelas saya, dibawa ayo kerja di sini, dah selesai, tinggal kita urut administrasi, itu aja. Jadi nggak susah. Alhamdulillah sampai sekarang menganggur sih karena pilihan saya. Tapi kalau saya mau kerja, insya Allah sebenarnya banyak kesempatannya gitu. Ya, lanjut deh. Nah, sudah. Terima kasih. Udah panjang lebar mendengarkan saya ngomong. Mungkin itu dulu sekilasnya. Mangga kita forum tanya jawab aja ya. Ya, Kak Zahra. Kembali lagi ke Kak Zahra. Kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Tapi sebelum itu, terima kasih dulu untuk Bunda Ratna. Iya, sama-sama. Bentar. Nah. Oke. Nih ada pertanyaan. Tadi
PTT itu apa? Oh iya, PTT itu pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap itu apa ya? Jadi dia memang satu program pemerintah ya, tujuannya untuk pemerataan dokter ke seluruh wilayah Indonesia. Dulu itu wajib, waktu zaman saya masih wajib. Saat ini sudah tidak terlalu diwajibkan, tapi masih ada programnya. Jadi dulu itu tidak boleh praktek sebelum masuk PTT. Sekarang yang penting sudah internship, sudah boleh kerja jadi dokter. Mau dia nanti PTT atau tidak itu pilihan. Gitu. Jelas? Jelas, jelas. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Penyakit apa yang menyebabkan kematian? Wah, banyak. Mungkin salah satunya aja. Yang Penyakit lebih gede kematiannya gitu, persennya. Sebenarnya nggak usah sakit pun bisa meninggal kok. Jadi yang paling banyak menyebabkan kematian saat ini adalah jantung, gitu. Penyakit jantung terbesar nomor 1 di Indonesia. Kalau untuk wanita paling besar itu adalah kanker rahim. Untuk penyebab kematian paling banyak nomor 1 di Indonesia. Itu secara garis besar itu jantung tapi kalau untuk wanita itu kanker rahim ya. Oh gitu. Kalau COVID itu kalau COVID ini kan ke jantung ya, outbreak. Jadi COVID itu penyakit 1000 wajah. Untuk kenal sedikit aja, COVID itu penyakit 1000 wajah, jadi gejalanya banyak mengenai banyak organ. Bisa ke otak, bisa ke ginjal, bisa ke paru, yang paling jelas ke paru. Jadi gagal nafas. Jadi meninggalnya karena gagal nafas. Ya. Oh, karena lendir ya? Lendirnya yang menutupi. Kita lanjut ke pertanyaannya. Nih, ini soal umur. Kalau jadi dokter tuh ada minimal umur enggak? Jadi dokter sepertinya nggak ada minimal umur ya kalau untuk dokter, tapi kalau untuk dokter spesialis, untuk mendaftar dokter spesialis maksimal umur 35 tahun. Kalau dokter umum nggak ada sih, dia bisa aja kok. Karena saya pernah punya teman itu umurnya sudah 30-an ya. Waktu saya koas, umurnya tuh sudah 30-an. Sedangkan saya masih umur 20 gitu kan. Kalau dia sudah 30 berarti saya tidak ada jenjang umur. Tapi ketika nanti ambil spesialis, dia tidak bisa karena sudah 35 tahun. Jadi 35 tahun itu batas akhir untuk ngambil spesialis. Gitu. Oke. Sama dong ya kalau untuk di klinik itu, kerja di klinik atau di rumah sakit minimal umur berarti kan harus kalau udah selesai semuanya ya udah jadi dokter umum gitu ya. Ya, jadi nggak nentu. Ya, kalau sudah jadi dokter umum, pekerjaan sih nggak ada batasan usia ya, kecuali memang rumah sakit yang membutuhkan dokter tetap berpengalaman. Berpengalaman. Dia pasti mematok usia kebanyakan 35 tahun. Termasuk untuk jadi PNS. Untuk jadi PNS misalnya teman-teman kalau mau jadi pegawai negeri sipil, pegawai pemerintahan itu maksimal 35 tahun usia untuk jadi dokter, untuk dokternya itu. Setelah lebih dari 35 tidak bisa ikut tes CPNS. Gitu. Oh, tadi berarti kalau dokter umum tuh paling muda tuh berapa? Ada nggak ya yang paling muda? Ada. Waktu saya lulus itu ada temen yang paling muda itu 19 tahun kalau nggak salah. Karena dia pakai jalur akselerasi ya waktu sekolahnya. Jadi dia lebih cepat.
Gitu. Sementara saya lulus itu umurnya 25. Ya, jauh banget Tapi kan? kayaknya itu apa kayak kata perkuliahan, koas itu kan 7 sampai 8 semester. Itu berarti kan 11 tahun ya. 11 tahun atau bukan ya? Itu tuh setengah Enggak, 4 tahun tambah 2, 6 tahun kalau untuk jadi dokter. tahun. Untuk jadi dokter. Kalau ditambah, kalau mau jadi dokter spesialis, baru lebih lagi dari itu. Wah, kapan itu jadinya? Iya, sekolah terus ya kerjanya ya. Tenang, dijalani aja. Menarik kok. Oke, kita lanjut. Ini kan dokter itu pasti bisa tua. Nah, dia itu istilahnya pensiun. Nah, dia itu kan istilahnya pensiun. Berapa umur maksimalnya ketika mau pensiun? Jadi, kalau mau pensiun itu berapa maksimal umurnya? Kalau dia pegawai negeri sipil atau ASN, pegawai pemerintahan, itu sampai 60 tahun. Kalau fungsional, 60 tahun. Kalau praktek mandiri, ya sebisanya. Kalau kita kerja swasta, atau praktek mandiri di rumah, atau di klinik, atau di apotek seperti saya, nggak ada batasnya, sekuatnya saya, sesehatnya saya, semaunya saya. Gitu. Ya. Gitu. Kenapa kalau poli tidak buka 24 jam? Poli di mana nih? Oh, tergantung ya berarti? Ya, kalau poli memang, kalau klinik 24 jam, itu juga poliklinik 24 jam. Buka 24 jam. Tapi kalau di rumah sakit, atau dia punya jam praktek, nggak harus 24 jam kan? Kayak saya itu praktek hanya dari jam 9 sampai jam 1 siang. Setelah itu saya mau kerja di mana aja terserah saya. Dan kalau dokter itu hanya boleh kerja di 3 tempat. Hanya boleh kerja praktek di 3 tempat. Karena dokter itu punya izin praktek hanya dikasih 3. Setelah itu tidak 4, 5 nggak boleh lagi. Jadi misalnya pagi saya kerja di rumah sakit, siang saya di klinik A, malam saya di klinik B, bisa kayak gitu. Makanya kenapa dokter nggak standby, karena dia punya 3 tempat praktek gitu. Kalau misalnya dokternya spesialis nih, misalnya kayak tadi aja dokter anestesi, dia kan nggak buka praktek, nggak mungkin dokter anestesi buka praktek. Jadi dokter anestesi harus kerja di rumah sakit. Dia bisa bekerja di 3 rumah sakit. Kan dia nggak akan standby terus di rumah sakit itu. Dia bisa di rumah sakit A, bisa di rumah sakit B, bisa di rumah sakit C. Gitu. Ya. Tadi itu waktu pas kok jadi koas tuh 1 sampai 8 tahun. Berapa ya tadi waktu pas jadi koas? Kalau jadi koas tadi berapa lama? Koas tuh cuma 7 sampai 8 semester. Jadi mungkin enggak. Koas itu 4 semester, bisa 4 sampai 6 ya. Saya salah ngetik ya. 4 sampai 6 semester. Oh, 4 sampai 6 ya. 4 sampai 6 itu ya. Saya salah ketik. tadi itu berapa tahun berarti kalau 4 sampai 6 semester? Jadi kuliahnya kan 8 semester aja. Kita ambil paling maksimal ya. Kuliahnya 8 semester ditambah koasnya 4 semester. Jadi 12 semester. Itu ya maksimal ya. Jadi 6 tahun. Ada orang yang nanya. Ya. Oke. Ini tadi ada yang mau ngomong, Lendrea. Silahkan Lendrea kalau mau ngomong. Boleh Kak. Boleh Dok, ini apa namanya? Video. Itu. Kalau ada nggak dokter yang selalu ada di RS, misalnya 24 jam di RS. Terus habis itu kalau
Apa ke sana ada dokter apa aja itu, Dok? Yang kerjanya 24 jam di rumah sakit? Iya. Ya, yang kerjanya 24 jam di rumah sakit hanya dokter jaga bisa. Tapi biasanya itu pun tidak 24 jam. Dokter jaga di rumah sakit itu, kalau adik-adik UGD atau jaga ruangan kalau tengah malam gitu, itu dokternya di shift 2-3 shift. Jadi nggak ada sih yang dokter 24 jam stay di rumah sakit, itu nggak ada. Karena dia punya 3 surat izin praktek. Sayang kalau dia cuma kerja di satu rumah sakit aja. Seperti itu. Jadi nggak ada dokter yang standby 24 jam di rumah sakit, nggak ada, kecuali dia gantian jaga, tuker jaga, dikumpulin satu hari itu dia jaga, hari lain misalnya mau izin, mau kemana, pergi, jadi dikumpulkan di satu hari, jadi jaganya 24 jam bisa, itu karena kondisional aja, kayak gitu. Oke, ada lagi Leandra yang mau ditanyakan? Boleh, Kak. Ini apa namanya? Kalau saya kan ada dokter apa ya? Dokter yang buat nanganin melahirkan itu kan, Dok. Apa namanya? Kok kan kalau sana ada ibu yang mau ngelahirin mau pas malam-malam misalnya gitu, pas janjian dulu atau bisa langsung datang gitu? Enggak, itu kan kondisinya memang tidak bisa diprediksi. Kayak misalnya ibu mau melahirkan, kan nggak tahu mau melahirkan kapan, ya kan? Mulesnya datangnya kapan kan nggak tahu. Kalau udah mulus ya ke rumah sakit, nanti dokternya datang, ditelepon sama perawatnya. Nanti perawatnya ada yang laporan ke dokter. Makanya kan ketika misalnya pasien ibu mau melahirkan nih, lagi mules gitu ya, masuk ke rumah sakit. Nanti diperiksa dulu oleh dokter jaga atau bidan jaganya. Nanti dokter jaga atau bidan jaganya lapor ke dokternya. Dok, ini pasien dengan kondisi begini, 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 sudah siap begini, gini, gini. Nanti dokternya bisa memprediksi kapan akan datang, kapan cuma dikasih petunjuk aja. Misalnya, oh kasih obat aja dulu, ini, itu via konsul. Tapi kalau misalnya, oh kira-kira memang sudah mau melahirkan, ini udah bukaan 8 misalnya, dokternya datang malam, walaupun misalnya jam 2 malam ya datang, itu udah sebuah kewajiban gitu, udah resiko. Mau jam 1 malam dia datang, mau jam 3 pagi datang, mau ngantuk-ngantuk datang, harus gitu ya. Ada lagi Leandra? Tadi katanya mau nanya soal waktu pas Bunda Ratna di tempat terpencil jadi dokter. Itu apa namanya, kan dokter katanya ke tempat terpencil. Itu apa namanya, selama berapa tahun di tempat terpencilnya itu, Dok? Pasti. Saya waktu itu 1 tahun 9 bulan. Harusnya 2 tahun, tapi saya dapat perpendekan, jadi 1 tahun 9 bulan. Saya dapatnya di sana, daerah sangat terpencil, seru, gitu. Udah Leandra? Sebentar. Sudah, Kak. Dok, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Tadi itu ada yang nanya, katanya apa bahasa Arabnya dokter? Apa bahasa Arabnya dokter? Saya juga nggak tahu. Bentar dulu. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya ya. Nih, apa saja yang dikerjakan oleh dokter anestesi? Apa aja yang dikerjain dokter anestesi? Dokter anestesi biasanya bekerjanya di ruang operasi atau di ICU. Jadi kalau mau pasien mau dioperasi, yang bikin dia nggak nyeri, bikin tidur, maksudnya selama operasi itu kerjanya dokter anestesi.
Atau nanti selama operasi yang mengecek dia pasien itu stabil, bagus selama operasi, dokter bedahnya operasi, itu yang memantau itu kondisi pasiennya dokter anestesi. Gitu. Nggak cuma ditidurin aja terus nanti ditinggal, enggak. Ditidurin tapi dipantau gitu. Karena nanti ada kondisi-kondisi tertentu. Jadi kayak mantau layar itunya ya. Itu jantungnya. Iya, betul. Apa harus ditambah obat lagi atau tidak, atau kapan waktunya dibangunin, kapan waktunya perlu tambahan lain-lain, darah atau lain-lain kayak gitu. Gitu. Oh. Oke, Dok, kita lanjut. kalau Ya, mau operasi dada, tulangnya gimana? Tulangnya diapain? Tulangnya diapain? Itu dokter Ya, apa? ada bedah torak namanya. Memang Terus operasi dada tulangnya diapain? tulangnya Kan dibuka. karang tulang. Ya, kalau mau operasi di dalam, ya tulangnya dibuka, ada caranya. Dipotong. Dipotong di Terus bagian dipasangnya lagi gimana? ada caranya. Nanti belajarnya. Iya. Oke, dan nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bunda Ratna ini relawan COVID nggak? Kalau berhadapan dengan pasien COVID langsung tidak, tapi saya itu ikut ikut memantau juga, misalnya kayak di satu organisasi saya ikut satgasnya, jadi memantau misalnya perkembangannya di daerah itu berapa. Kemudian saya pernah ikut juga untuk sosialisasi atau kasih penyuluhan tentang COVID ke masyarakat kayak gitu lewat lewat online kayak gini. Gitu. Kalau untuk langsung menangani pasien COVID di rumah sakit enggak. Karena itu memang sudah bagian di rumah sakit gitu. Karena saya bukan kerja di rumah sakit, saya ambil jalur lain. Seperti itu. Gitu. Kalau kok relawan COVID itu berarti semua jenis dokter boleh ya? Atau ada yang khusus? Kalau relawan COVID, kalau yang menanganinya langsung itu memang harus dokter spesialis paru. Tapi kalau hanya untuk ngecek setiap hari, itu kayak dokter jaga, bisa dokter umum atau dokter-dokter lain yang jadi relawan seperti yang pernah disampaikan Menteri Kesehatan. Mereka bilang internship. Nah, internship itu dokter-dokter muda yang belum praktek. Yang tadi kalau dilihat lagi di gambarnya, internship itu nanti yang diturunkan itu jadi cuma dokter jaga, hanya memantau. Jadi tidak untuk memberikan terapi. Yang bertugas memberikan terapi itu hanya dokter paru, spesialis paru, dan dokter yang terkait dengan gejalanya. Dokter spesialis yang terkait dengan gejalanya. Gitu. Jadi kalau dokter umum hanya memantau sehari-hari pasiennya. Oh, biar mantau itu tuh udah bebas atau bukan gitu. Ya, misalnya pasiennya kok tambah sesek, nanti dia lapor ke dokternya, nanti dokter spesialisnya yang datang. Atau pasiennya kok tambah memburuk keadaannya, dia harus lapor ke dokter spesialis mana gitu. Begitu. Makanya ya kalau dokter COVID itu berarti nggak bisa sembarangan ya buat nanganin COVID-19 tuh. Nggak bisa sembarangan. Kalau yang punya wewenang itu dokter spesialis masih.
Dokter umum dia hanya kepanjangan dari Mantau. dokter spesialis, kepanjangan dari dokter spesialis ke pasien. Jadi pasien, dokter umum, dokter spesialis. Tapi tetap dokter spesialisnya yang memberikan instruksi. Tapi misalnya kalau ada kayak apa ya, dokter spesialisnya lagi nggak ada, tapi adanya dokter umum, terus pasien COVID-nya udah ada di depan mata, itu gimana? Nggak apa-apa, kan bisa via konsul. Kan dokter umum bisa Oh, jadi mengerjakan apa aja. Jadi oh iya ya. petunjuknya dari dokter spesialis, dokter umumnya yang mengerjakan gitu. Misalnya pasang infus ini atau kasih oksigen ini atau pasang diintubasi gitu untuk pasang ventilator, itu dokter umum bisa gitu. Tapi kebijakan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oh, ini tentang Bunda Ratna nih. Apa yang mendorong Dokter Ratna, Bunda Ratna untuk menjadi dokter? Apa motivasinya? Apa ya motivasinya? Jujur saja, awalnya saya tuh nggak kebayang saya akan jadi dokter. Waktu lulus SMA, saya bingung pas dihadapkan ini mau kemana ya gitu. Saya mau kuliah di mana ya? Itu padahal sudah ada lembar form SMPTN waktu itu. Tapi akhirnya saya memilih kedokteran karena ya itu saya suka berhubungan dengan orang lain, tuh saya suka banget gitu. Apa ya? Seneng lah gitu kalau berkontak dengan orang gitu, belajarnya dengan orang lain, makanya yang art gitu suka saya. Itu aja Suka sih. melayani orang lain ya? Ya, bisa dibilang begitu. Caretaker. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bunda Ratna punya pengalaman transplantasi atau tidak? Nggak punya. Nggak punya ya? Transplantasi itu kalau di Indonesia masih sangat jarang ya. Paling banyak mungkin transplantasi hati, karena memang organ hati itu yang daya regenerasinya, daya pertumbuhannya itu cepat dan angka keberhasilannya banyak. Kalau transplantasi ginjal juga udah mulai ada di Indonesia, udah mulai banyak. Transplantasi jantung mungkin masih ada, sudah mulai ada di Indonesia, cuma memang belum terlalu banyak. Itu dokternya harus yang khusus, subspesialis, bukan dokter spesialis lagi. Gitu. Gitu. Berarti, tapi kalau Bunda Ratna punya apa kayak pengalaman ngebedah gitu? Bedah minor kan dokter umum harus. Itu kompetensinya dokter umum. Bedah minor tuh misalnya kayak ada benjolan di tangan atau benjolan di kulit, kutil, mata ikan. Itu kan masuknya bedah juga. Nah, itu bisa dikerjakan oleh dokter umum. Atau kayak tumor di bawah kulit, tumor jinak bisa dikerjakan dokter umum kayak lipoma, ganglion. Itu saya kerjain sendiri gitu. Oh, gitu toh. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa saja pelatihan untuk menjadi dokter spesialis? Oh, ini udah ya, tadi udah jelasin ya. Nah, kita lanjut. Apa saja alat-alat yang paling sering digunakan buat dokter itu? Dokter umum selain stetoskop. Untuk dokter umum nggak banyak, selain stetoskop cuma tensimeter aja. Udah. Tensi untuk mengukur tekanan darah. Tensimeter cuma itu aja. Simpel. Kalau lain-lainnya sih cuma penunjang kayak misalnya slit lamp, lampu misalnya untuk lihat tenggorokannya atau lihat apanya atau otoskop gitu untuk lihat telinga, itu mah cuma
kasualistik. Jadi nggak banyak kasusnya, tapi memang harus ada. Tetap aja punya standar untuk di ruang praktek, kita punya harus ada apa aja itu ada standarnya. Walaupun dokter umum. Gitu. Ini ada pertanyaan, katanya di tempat terpencil Bu Ratna ditempatkan apa suka dukanya? Kayaknya tadi mungkin ada kasus yang sulit nggak waktu pas ditempatin di tempat terpencil itu, Bunda? Ada banyak, bahkan banyak banget ya. Ada yang ibu mau melahirkan, tapi sesak nafas berat. Ketika saya rujuk, kan itu jauh banget. Terus ada kapal, ketika saya rujuk malah melahirkan di kapal laut. Jadi dikembaliin lagi sama kapten kapalnya. Jadi jadi dokter di pulau terpencil tuh harus kenal sama kapten kapal. Karena biasanya kita nitip apa gitu, nitip pasien sampai nitip keperluan pribadi sehari-hari pun, nitip beli ke kota tuh sama ABK, anak buah kapal itu. Dari mulai kapten sama segala macamnya. Gitu, seru kan? Kemudian pernah juga karena di sana itu ya kita terbatas, alat-alat dan obat-obatannya terbatas, ya misalnya ada yang kecelakaan atau apa yang kita harus ngerjain sendiri aja, mau sebagaimanapun parahnya itu udah jadi tanggung jawab kita, nggak bisa kita ngerujuk. Kalau kita kerja di kota, enak kan, Bu nanti ke rumah sakit ini aja Bu, nanti udah selesai gitu. Kalau di situ sampai orang meninggal pun itu udah di tangan kita gitu. Jadi dari sampai sebahaya apapun itu udah tanggung jawab kita. Bahkan pernah misalnya membantu melahirkan, ibu umur 50 tahun masih hamil, melahirkan, ternyata si plasentanya lengket di dalam. Sudah, itu awalnya melahirkannya sama Paraji tahu nggak ya, dukun beranak ya, sama Paraji. Terus ternyata nempel, dia panik kan, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya sudah 1 jam baru panggil saya, ya harus ditangani gitu. Masuk tuh tangan saya ke dalam rahim ibunya tuh sampai segini loh. Itu saya kerjain sampai hampir sejam untuk ngebersihin, karena kalau nggak bersih nanti berdarah terus, ibunya bisa meninggal karena perdarahan setelah melahirkan itu gitu. Jadi harus bersih. Kalau bersih nanti rahimnya bisa mengkerut lagi, bisa menghentikan perdarahan sendiri gitu. Suka dukanya itu, dan nggak bisa kita rujuk, semua harus dikerjain sendiri. Bahkan misalnya pernah juga yang nggak bisa pipis, ternyata ada penjepitan saraf, ya dikerjain sendiri, walaupun misalnya pasiennya akhirnya tidak tertolong gitu. Ya itulah suka dukanya. Senengnya tuh ya dikasih banyak sama masyarakat sana. Kan mereka pekerjaannya cuma dari laut ya, kayak bertani rumput laut gitu. Jadi dapat uangnya tuh nggak terlalu banyak, muternya cuma di situ aja. Jadi kadang dibayar sama ikan, dibayar sama pisah, gitu-gitulah. Seru. Tapi kalau alatnya lengkap nggak di sana tuh? Kan kalau di tempat terpencil biasanya suka enggak. Iya, karena alatnya tidak lengkap, jadi kita bisa bekerja seadanya. Jadi misalnya kayak gini, pernah dapat nih pasien yang nggak bisa pipis, harusnya kan dipasang kateter tuh. Kateter itu dari bahan karet dimasukkan ke saluran pipis, dia panjangnya bisa sekitar 30 sentian, dimasukin. Itu biasanya pakai gel, pakai apapun, dan kalau nggak, kebetulan di sana nggak ada sama sekali, jadi mau gel dari mana? Saya pakai minyak kelapa bikin sendiri. Jadi waktu saya nanganin pasien, mantri dan bidannya itu cari minyak kelapanya bikin sendiri, jadi masih steril. Untuk itu nggak usah, apapun bisa
kita lakukan gitu. Jadi nggak harus misalnya protapnya harus pakai ini A, harus A, enggak. Kan kita ketemu di lapangannya nggak ada seperti itu, tapi kita harus menolong orang gitu. Jadi apapun harus dilakukan gitu. Bahkan pernah misalnya pas tadi tuh nolong pasien itu tuh, pasien melahirkan, klaimnya tuh nggak ada gitu. Klaimnya nggak ada, saya ikut pakai tali kasur. Tali kasur, saya masukin ke alkohol, saya ikat tali kasur dua-duanya, baru saya gunting. Guntingnya juga pakai gunting rumah, pokoknya seadanya. Semua serba seadanya. Gitu. Dia harus memanfaatkan semua yang ada ya. Yang penting prinsipnya kita ngerti, itu harus steril. Jadi harus gimana caranya sterilkan. Jadi saya harus memasak sendiri di rumah, alat-alat itu, alat-alat yang akan saya pakai, masak sendiri, gosok sendiri, kayak gitu. Gitu. Jadi untuk kita tahu prinsipnya, untuk keselamatan pasien itu aja. Untuk kesananya kita harus lebih kreatif, memanfaatkan apa yang ada. Gitu. Kalau Ada yang mau nanya nggak nih? Oh iya, kenapa Bunda? Kalau nggak pernah TTT di terpencil, nggak pernah ngerasain itu mungkin. Karena kan kalau di kota banyak, tinggal beli, kayak gitu. Iya. Ada yang mau nanya lagi nih? Halo, ada yang mau nanya? Ini tuh umurnya dari berapa sih, Kak? Sebenarnya nggak ada batasan ya. Tapi Oh, minimal tuh 10 tahun. 10 tahun. Yang paling besar nih berapa nih? Yang paling besar. Yang 11 malah 10. Oh, 10. Siapa ini? 11 tahun. 11 tahun. Siapa nih? Mujahid Fir. Mujahid. Iya. Udah. Iya, salam kenal, Salam kenal dokter. Bunda Ratna, waktu pas di klinik itu ada nggak sih kayak pasien tuh yang sulit buat ditangani secara psikologi gitu loh. Jadi bukan capek fisik, capek mental gitu. Itu ada banget. Bahkan kalau yang seperti itu biasanya maunya konsul terus. Jadi minta nomor biasanya konsul terus. Kalau dijawab terus ya capek gitu. Karena ya nantilah nggak bisa ya dijelaskan untuk anak-anak. Jadi intinya kalau yang psikis itu memang agak denial itu menyangkal. Dia sebenarnya sudah punya jawaban sendiri, tapi dia cuma panik, was-was, sesuatu yang nggak percaya diri, cuma butuh penguatan, cuma butuh legalitas dari dokternya untuk melakukan misalnya minum obat A, minum kemana gitu, untuk mengkonsumsi apa, cuma itu aja sih sebenarnya ya. Atau misalnya datang ke klinik sesak, padahal itu bukan sesak, sesaknya karena psikisnya. Atau kejang, padahal tidak kejang, padahal psikisnya. Jadi dokter itu harus bisa membedakan, ini pasien ini benar-benar sakit atau tidak. Makanya dokter itu bukan dukun. Misalnya kalau dikonsulin, dok ini pasiennya sesak kenapa dulu nih, harus kita lihat gitu. Oh ternyata sesaknya dari psikis, yang nggak usah dikasih oksigen sayang-sayang gitu. Aslinya kalau psikisnya misalnya lagi panik gitu, serangan paniknya, ya ditenangkan aja gitu. Kecuali memang sesak berat ya boleh dibantu oksigen itu. Ngomong-ngomong kita 5 menit lagi bakalan selesai ya. Jadi kalau Bunda Ratna ini kayak ada yang bilang suaranya bisa nggak dibesarin? Hujan angin jadinya nggak dengar. Ini sudah full di sayanya. Masih kurang jelas?
Ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau nggak, kita udahan nih. Tapi kita foto dulu. Ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada, kita akhiri ya. Oke. Kita akhiri dengan baca doa dulu dari Oh iya. Terima kasih ya karena kalian udah mau hadir. Terima kasih juga buat Bunda Ratna karena udah mau ngajarin kita, ngasih ilmu wawasan tentang dunia kedokteran. Bunda Ratna ada yang mau disampaikan nggak? Oh iya. Sebagai penutup. Boleh. Ya adik-adik, itu sebenarnya gambaran untuk menjadi dokter. Nggak usah takut gitu ya, nggak usah takut karena tadi ini lama banget ya gitu, nggak akan kerasa kok kalau memang kita suka gitu. Terus yang penting adik-adik rajin belajar, semangat, itu aja ya, kuncinya cuma itu aja ya. Sukses ya buat semuanya ya. Kita foto ya, dibuka dong kameranya semuanya. Dibuka dong. Ufaira, Aisyah, Raisya, Latifa, Diah, tolong dibuka dong kameranya. Ayo, dibuka dulu semuanya kameranya. Ufaira, Raisya, Latifa, Latifa Yasmin. Mujahid, kamu kameranya kebalik. Bisa dibenerin nggak Mujahid kameranya? Nah, oke. Kita foto ya. Senyum. Oke. Terima kasih semuanya. Dadah. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di sini. Jangan lupa buat minggu depan ya. Jam 4 loh. Dan jangan telat lagi kayak sekarang. Oke. Yang mau keluar, silakan keluar dulu. Nggak apa-apa. Ya. Aku end ya.